Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang fondasi perilaku kelompok. Selanjutnya untuk fondasi perilaku kelompok, yaitu jenis kelompok. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok yang dibentuk resmi oleh organisasi, lengkap dengan tugas dan peran yang jelas. Contohnya, grup pesawat. Fokusnya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok yang terbentuk secara alami karena pertemanan atau minat yang sama. Misalnya teman kerja yang selalu makan siang bareng meskipun tidak resmi. Pengaruhnya besar pada perilaku anggota. Materi selanjutnya yaitu teori identitas sosial. Orang merasa harga dirinya terkait dengan kelompoknya. Misalnya, kalau kelompoknya sukses, orang ikut bangga, dan kalau gagal, ikut malu. Akibatnya, muncul kecenderungan membela kelompok sendiri atau in-group favoritism, dan bisa meremehkan kelompok lain. Identitas biasanya muncul dari peran, misalnya mentor atau dari keanggotaan kelompok secara umum, misalnya bagian dari perusahaan. Perkembangan kelompok atau model keseimbangan sementara, kelompok dengan deadline misalnya bekerja dalam pola. Yang pertama, awalnya menentukan arah. Yang kedua, lama stagnan. Yang ketiga, saat setengah waktu panik dan berubah strategi. Yang keempat, bekerja lebih fokus. Dan yang kelima, stagnan lagi tapi stabil. Dan yang keenam, menjelang deadline, bekerja ekstra keras. Model ini menjelaskan kenapa kelompok sering santai di awal dan baru ngebut di akhir. Materi selanjutnya yaitu sifat kelompok. Yang pertama, peran. Peran itu kayak job description tiap anggota kelompok. Yang pertama, persepsi peran. Misalnya, menurut kamu sendiri kamu harusnya bersikap bagaimana. Terus ekspektasi peran. Menurut orang lain kamu harusnya bersikap bagaimana. Yang ketiga, kontrak psikologis, semacam janji tak tertulis antara kamu dan organisasi. Misalnya, kamu bekerja dengan baik, kantor memberikan penghargaan. Konflik peran terjadi jika peran saling bertabrakan. Misalnya, mahasiswa tapi juga kerja. Dosen mau kamu fokus kuliah, bos mau kamu fokus kerja. Kalau peran jelas, kerja bisa jadi enak dan performa bagus. Kalau peran bentrok, stres akan naik. Yang kedua itu norma. Norma itu aturan tidak tertulis tentang perilaku yang bagus dalam kelompok. Misalnya, norma mengaruhi cara kamu merasa, cara kamu bertindak, dan seberapa jauh kamu ikut-ikutan dalam kelompok. Konformitas itu kalau kamu ikut pendapat kelompok biar nggak dianggap aneh. Contohnya eksperimen Asch. Orang sampai jawab salah cuma karena ikut kelompok. Norma positif itu bikin pekerjaan bagus, misalnya budaya tim kompak dan peduli lingkungan. Sedangkan norma negatif membuat perilaku jelek, misalnya bolos bareng, gosip, dan bully. Norma kadang lebih kuat dari aturan formal karena datang dari tekanan sosial. Yang ketiga yaitu status. Status itu peringkat atau posisi dalam kelompok, misalnya ditentukan dari kekuasaan, kontribusi, atau hal yang dianggap keren, atau keahlian, karisma, atau pengalaman. Orang yang berstatus tinggi cenderung lebih banyak bicara, lebih didengar, atau lebih susah terpengaruh. Kalau statusnya nggak adil, misalnya yang kerja keras justru tidak dihargai, anggota lain bisa kesal dan kinerja kelompok turun. Status bisa memotivasi, tapi kalau timpang bisa membuat konflik. Yang keempat, ukuran kelompok. Kelompok besar, misalnya 12 lebih orang, bagus untuk mencari ide karena sudut pandangnya beragam. Sedangkan kelompok kecil lebih efektif untuk eksekusi tugas. Ada juga social loafing. Semakin banyak orang, semakin banyak peluang yang ada dan numpang nama. Jadi ukuran kelompok ideal harus sesuai dengan jenis tugas. Yang kelima, kohesi. Kohesi itu seberapa kuat ikatan antar anggota, apakah mereka kompak atau tidak. Kalau kohesinya tinggi, anggota lebih termotivasi untuk tetap bertahan dan berkontribusi. Tapi, jika produktivitas tetap bergantung pada norma kinerja, jika kohesi tinggi, norma bagus, dan produktivitas menjadi tinggi. Jika kohesi tinggi tapi norma buruk, produktivitas malah rendah atau kompak dalam hal yang salah. Jadi kelompok kompak itu bagus asal kompak dalam tujuan yang benar. Nah, pengambilan keputusan kelompok terbagi menjadi dua, yaitu kekuatan dengan kelemahan. Kekuatan sendiri
terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu lebih banyak informasi dan pengetahuan. Poin kedua yaitu pandangan beragam atau solusi kreatif. Nah, poin ketiga ini lebih banyak penerimaan keputusan karena anggotanya terlibat. Jadi, kelemahannya poin pertama yaitu lebih banyak memakan waktu, dan poin kedua bisa melambat karena tekanan konformitas atau orang ragu untuk tidak setuju. Nah, poin ketiga ini tanggung jawab kurang jelas karena tersebar. Nah, efektivitas kelompok lebih akurat daripada rata-rata individu, tetapi kurang akurat dibanding individu terbaik. Gunakan kelompok jika kreativitas dan penerimaan dibutuhkan. Gunakan individu jika kecepatan penting. Jebakan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama ada groupthink, terjadi ketika tekanan untuk menyesuaikan diri sangat kuat sehingga anggota menekan keraguan untuk membungkam perbedaan dan gagal mempertimbangkan sudut pandang alternatif. Keputusan buruk, contohnya tim terlalu cepat setuju untuk menghindari konflik. Nah, yang kedua ada group shift atau polarisasi kelompok. Nah, diskusi mendorong anggota mengambil posisi lebih ekstrim atau lebih beresiko daripada keputusan individu. Keduanya menunjukkan bahwa meski kelompok dapat meningkatkan keputusan dengan menggabungkan pengetahuan, mereka juga membawa resiko yang harus dikelola. Cara menguranginya itu dengan mendorong debat terbuka, kurangi tekanan konformitas. Jadi ringkasan ini, kelompok memengaruhi individu melalui peran bersama, norma, struktur status, ukuran, dan kohesi. Kelompok kuat membentuk perilaku kerja dan dapat meningkatkan pengambilan keputusan, tetapi juga rentan terhadap masalah seperti social loafing, groupthink, dan group shift. Manajemen efektif atas dinamika kelompok sangat penting untuk memastikan kelompok menjadi produktif dan positif dalam organisasi. Kasus pertama ini yaitu kasus Quiz 929. Pikirkan pengalamanmu sendiri bekerja dalam kelompok. Bagaimana latar belakang budaya memengaruhi pengalamanmu? Latar belakang budaya memengaruhi bagaimana kita memandang peran, norma, dan status. Misalnya, orang dari budaya kolektif atau seperti banyak masyarakat Asia menghargai harmoni, menghindari konflik terbuka, dan menghormati pemimpin. Ini bisa mengurangi social loafing, tetapi juga membuat orang enggan berbicara melawan mayoritas. Secara pribadi, latar belakang budaya memengaruhi apakah saya melihat keberhasilan kelompok sebagai identitas pribadi atau teori identitas sosial, dan apakah saya memprioritaskan konsensus atau kontribusi individu dalam kerja kelompok. Dari studi kasus tadi muncul beberapa pertanyaan seperti apakah bekerja dan mengelola kelompok monokultural bebas masalah? Jawabannya tidak. Meski anggota berbagi budaya yang sama, masalah tetap bisa muncul. Misalnya seperti masalah konflik peran, social loafing, atau groupthink, atau ketidakadilan status. Anggota bisa terlalu banyak menyesuaikan diri atau groupthink atau menghindari tanggung jawab. Perbedaan kepribadian, nilai, dan ekspektasi tetap ada. Kelompok monokultural bisa menghadapi lebih sedikit salah paham budaya, tetapi mungkin kekurangan perspektif beragam sehingga kurang inovatif. Pertanyaan selanjutnya, bayangkan kamu manajer yang mengawasi kelompok kerja di negara berbeda. Bagaimana cara membangun kohesi kelompok? Nah, caranya itu dengan mempelajari nilai budaya lokal, norma, sikap terhadap hierarki, komunikasi, dan kerjasama tim. Contohnya dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, pemimpin harus menetapkan peran dan ekspektasi yang jelas. Langkah-langkahnya, amati interaksi kelompok, minta masukan, dorong praktik inklusif, ciptakan kesempatan kebersamaan dengan menyelaraskan pemahaman budaya dan prinsip kohesi seperti waktu bersama, tujuan bersama, penghargaan untuk keberhasilan kelompok agar manajer bisa membangun persatuan meski konteks budaya baru. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.